Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, sering orang menyalahkan kesabaran itu sendiri ketika seseorang melakukan penyerangan. Coba perhatikan ya ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kalam-kalam mutiaranya. As-sabru bahrun amikun lahu sahilun wa huwa hududun. Sabar itu seperti lautan yang dalam sekali, tapi ingat dia itu ada tepiannya, dia itu ada pantainya, dan dialah batas kesabaran itu. Anda boleh menikmati laut itu dari jarak jauh ya, silakan dilihat kesabaran itu sebagai bentuk keindahan. Maka as-sabru jamilun, as-sabrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah, atau sabar itu seperti onta. Begitu penjelasan Nabi Yusuf mengatakan as-sabrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Anda belajar kesabaran dari onta. Bagaimana onta itu? Ketika dia turun, kakinya semacam itu. Ketika dia naik, kakinya semacam itu. Ketika di dalam dataran yang rata, jalannya semacam itu. Artinya apa? Dia tidak pernah menambah dan mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti, kecuali disuruh berhenti atau disuruh cepat oleh sahibul ibil atau pemilik onta. Orang yang sabar itu, dia tidak pernah melakukan sesuatu melebihi daripada perintah Allah. Itulah. Kalau sudah melampaui batas, maka begini maksud saya. Kalau Anda melampaui batas kesabaran seseorang, misalnya orang itu sabar sekali, tapi ada batasnya loh. Apa itu? Jika disinggung keluarganya, atau jika dihina istrinya, maka kesabaran itu sendiri yang akan menggulung kamu. Lautan itu indah ya. Kau bisa nikmati dari jarak yang tentu batas-batas yang wajar. Tapi kalau Anda melampaui batas lautan, yaitu tepian, maka laut atau kesabaran itu sendiri yang akan menggulung Anda. Jadi kalau ada orang sabar, kemudian dia melakukan tindakan yang seolah tidak sabar, itu oleh karena kesabaran itu sendiri telah kau lampaui batasan-batasannya. Ya Imam ini sabar ya, saya akan selalu berlaku sabar. Kenapa? Dia perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi ingat, kesabaran ya Imam ini ada batasnya. Di mana batas kesabaran? Bila martabatku kau sentuh, bila batasan sabaranku kau lewati, maka kesabaranku itu yang akan menggulung kamu. Apa itu? Bila istriku kau hina, istriku katakan lonte, maka saat itu saya harus menggunakan kesabaran itu untuk menggulung kamu. Bila kau katakan istriku, istriku adalah kehormatanku. Bila kau goda istriku, maka lehermu harus kau serahkan kepadaku. Apa itu? Kesabaranku itu yang akan memotong lehermu. Demikian pula jika aku menggoda istrimu, kepalaku yang harus aku serahkan kepadamu. Itulah yang disebut dengan sabaran. Jadi sabar itu pada satu sisi justru sangat kejam kelihatannya. Oleh karena itulah maka pelajarilah apa itu sabar. Seekor kucing misalnya. Seekor kucing sebagai hewan yang sangat lucu ya. Tapi begitu kau injak buntutnya atau ekornya, maka batas kesabaran seekor kucing itu merasa kau hinakan. Dia kukunya akan bisa mencengkeram kamu ya, dan dia bisa menghabisi dan mengeruk kulitmu sampai mengoyak keluar darah. Itulah batas kesabaran. Kucing kau apakan saja akan mau, kau gendong-gendong akan mau, tapi jangan sekali-kali kau injak ekornya. Itulah batas kesabaran namanya. Ya Imam ada, ya Imam sabar, tapi jangan sekali-kali kau injak batas kesabaranmu. Apa itu? Saat istriku sebagai kehormatanku
kau injak itu. Apa itu? Kau katakan istriku sebagai lonte. Kau perlakukan istriku, misalnya kau teriak di telinga istriku sebagai teriakan yang penghinaan, maka sebenarnya saat itulah nyawamu harus kau serahkan kepadaku. Siapa? Padaku itu, diriku itu. Itulah kesabaranku. Kalau aku tidak melakukan sesuatu terhadap injakan kesabaranku, injakanmu terhadap kehormatanku, yaitu istriku, justru aku tidak sabar namanya. Maka ingat, aku akan sabar, tapi sabarku ada batasnya. Apa itu? Kau injak istri, kehormatan istriku, kau katakan istriku sebagai lonte sampai mati, you know, maaf, kesabaranku itu yang akan menggulung kamu. Aku adalah lautan yang dalam, tapi ingat ada batasnya, yaitu tepi pantai. Bila kau melampaui tepi pantai itu, maka laut itulah yang akan menggulung dirimu. Laut yang indah itulah yang akan menggulung dirimu. Laut yang sabar itulah yang akan menggulung dirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.